Apapun yang kami lalui Tuhan, masalah demi masalah Tuhan, lomba dalam hidup kami Tuhan, keadaan kami, negeri kami Tuhan, dunia ini, tapi itu tidak Tuhan Yesus membatasi kasih kami kepada Engkau Bapa. Dan kami tahu pasti Tuhan, kasih yang tidak terbatas itu Tuhan, itu boleh kami terima dan telah kami terima Tuhan. Kami menyatakan Tuhan, kami mengasihi Bapa.
ada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat napas yang masih ada dalam hidup kami. Meskipun masalah perekonomian masih banyak Tuhan Yesus yang boleh dialami oleh jemaat-Mu, dan juga Tuhan Yesus orang-orang kudus-Mu di Indonesia ini, di dunia ini Tuhan. Tapi ajar kami terus Tuhan mempunyai pengharapan yang teguh, yang kokoh di dalam Engkau Tuhan. Dan itu Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan Bapa. Karena Engkau Tuhan, Engkau Allah kami yang empunya segalanya Tuhan. Langit, bumi Tuhan, Engkau pemilik semuanya Tuhan. Siapakah yang dapat disamakan dengan Engkau Tuhan? Tidak ada yang dapat. Oleh karena itu terus Tuhan, kami dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap hidup kami, dalam setiap napas yang kami hirup, kami senantiasa mengingat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami, dalam setiap napas kami. Terima kasih Tuhan untuk hal yang ajaib, memegang kendali atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan yang kami boleh naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya menjadi domba yang harum Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Penyembahan orang-orang kudus-Mu Tuhan, itulah yang Kau inginkan Tuhan. Biarlah setiap kami boleh di antara kita Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ya Roh Kudus. Thank you Lord. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, ya, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Ya, meskipun dalam kita lihat di berita-berita jumlah terpapar masih tinggi, tapi kita tahu hidup kita adalah tercover oleh karena Roh Tuhan. Kita mau terus bersorak-sorai karena Allah kita adalah Allah pemenang, Allah luar biasa, dan setiap kita adalah umat-umat pemenang. Haleluya. Kita menaikkan pujian kita. Muliakan terus namanya. Kita melihat kemenangan. Kita mau terus bangkit di dalam Tuhan. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang yang tinggi. Bertepukan
pasti ya kan, ya apapun juga itu, masalah ekonomi, mungkin anak-anak sekarang yang sekolah harus di kota segala macam masalah, tapi ingat ya, kemenangan ada bersama dengan kita. Amin. Inilah tiba saatnya kita mau berkumpul bersama, puji Allah kita, sebab Allah kita yang Allah kita sembah itu Allah pemenang yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin, haleluya. Kita berikan pujian ini. Berdiri di hadapan tataan aku.
pemirsa di rumah dan kita di sini pada saat ini 9 Agustus 2020 kita beribadah, masih melakukan ibadah online. Mari satukan hati kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Tuhan, kami masih melakukan ibadah online, tapi kami percaya karena kasih karunia dan keagungan-Mu Tuhan, kami senantiasa menyembah dan memuliakan-Mu Tuhan. Kami yakin para pemirsa di rumah maupun kami di sini Tuhan, Kau ikat di dalam satu kasih persaudaraan agar kami tetap bertumbuh dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami dengan roh-Mu Tuhan, agar kami dapat menerima firman yang hamba sampaikan, baik pemirsa di rumah maupun kami di sini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Perikop kita pada pagi hari ini yaitu yang umum kita dengar, bagaimana kisah Yesus menyembuhkan Bartimius. Kita lihat Alkitab kita di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi yang pertama dilakukan oleh si Bartimius itu adalah berteriak. Berteriak ini juga pernah dilakukan oleh Raja Daud pada waktu dia kesesakan. Kalau kita baca di Mazmur 18 ayat 7, "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong." Jadi kejadian ini pernah juga terjadi terhadap Raja Daud. Orang berteriak itu, kalau kita bisa kita misalkan itu kepada bayi. Bayi ini sering dia menangis berteriak-teriak, artinya dia mau mencari perhatian. Berteriak itu artinya adalah mencari perhatian, ingin mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kesulitannya. Bayi juga begitu, dia berteriak-teriak kalau dia umpamanya kelaparan, kehausan, atau digigit serangga, begitu dia berteriak minta tolong. Bartimius melakukan ini bertujuannya untuk mencari perhatian orang di sekelilingnya, karena dia tahu bahwa Yesus dari Nazaret itu datang melewati tempat dia duduk. Nah, dia datang melewati tempat duduk. Berteriak di sini adalah tujuannya untuk mengambil perhatian. Perhatian siapa? Tuhan. Seperti yang Daud lakukan, dia berteriak di dalam kesesakan.
Di situasi sekarang ini juga banyak orang berteriak dalam hati, ya, lapar, mau berteriak, susah, tapi sekarang belum menunjukkan teriakannya dari mulut, tapi masih dalam hati. Tapi Bartimeus, dia berteriak. Kenapa dia berteriak? Karena dia tidak melihat. Karena dia tidak melihat. Bartimeus ini, dia mempunyai satu pendengaran yang luar biasa. Dia selalu mendengar hal-hal yang baik tentang Yesus, tentang Tuhan. Terus dia hari demi hari. Tujuannya apa dia mendengarkan yang baik itu? Supaya dia ingin matanya disembuhkan. Matanya yang disembuhkan. Orang mendengar itu ada tiga tipe orang mendengar itu, ya. Kalau menurut duniawi, mendengar itu artinya menangkap, memahami, mengingat yang baik atau yang buruk. Jadi menangkap, memahami, mengingat yang baik maupun yang buruk. Di dalam mendengar itu ada tipe. Kita juga mempunyai tiga tipe pendengar. Apakah kita mendengar hanya isi? Apakah kita pendengar kritis? Atau lagi satu lagi mendengar, bisa dikat nggak ya? Tom. Oke. Action. Mendengar apa tadi? Isi, kritis, dan mendengar perasaan. Nah, tipe mendengar ini ada tiga, ya. Mendengar isi, mendengar kritis, dan mendengar perasaan. Contohnya begini, kalau mendengar isi, di sana ada apel berwarna merah. Sudah jelas maksudnya kan? Apel itu pasti berwarna merah. Tolong ambilkan apel berwarna merah. Dia mendengar pasti ambil. Kalau mendengar kritis seperti ini, kalau saya kan pengendara, biasalah yang namanya suka Jakarta sekali-sekali, ya, seminggu mungkin bisa 2 atau 3 kali saya ke Jakarta. Nah, kalau mendengar kritis, saya pasti menyetel El Sinta, betul kan? El Sinta FM 900, ya kan, gelombangnya itu. Di situ saya langsung mendengar informasi bahwa jalan tol terjadi kecelakaan, macet total. Kemudian saya tujuannya adalah dari rumah menuju ke Grogol, umpamanya. Dari rumah menuju ke Grogol. Nah, saya informasi pertama yang saya pikirkan adalah saya mau melalui jalan tol, ya kan? Saya berpikir ada 3 simpul kalau menuju Grogol ini. Berarti dari rumah mulai tol, atau melalui Daun Mogot, atau saya berkeliling melalui Cipondoh, Cengkareng, Palmerah, Selipi, baru Grogol, ya kan? Nah, 3. Karena saya melalui Grogol, wah, di sana macet, terjadi kerusuhan. Terpaksa saya ambil jalan yang paling bebas, tetapi paling panjang, waktunya lebih pendek. Karena kalau saya tujuan ke Jakarta, pertama yang saya pikirkan adalah waktu yang paling cepat. Pasti itu cara berpikir kritis, ya. Nah, yang kedua baper. Nah, ini ya, yang mendengar dengan perasaan. Nah, ini nih yang paling paling tren. Ya, mendengar perasaan ini paling asik. Jadi curhat, ya kan? Di sini nggak ada yang curhat, ya. Nah, dia hanya mendengarkan orang curhat, menanggapi apa yang disampaikannya, keluhan-keluhannya dengan pacarnya, berjalan bersama, umpamanya jalan-jalan, makan-makan, di tengah jalan kurang pas, akhirnya dia mungkin dilihat pacarnya bergandengan dengan yang lain, padahal itu saudaranya, tapi kan image-nya sudah buruk di pikirannya kan. Nah, akhirnya terjadilah pertengkaran. Itu disampaikan ke temannya, teman akrabnya, untuk mendengarkan perasaannya. Ada yang mendengarkan perasaan. Jadi 3 tipe nih mendengar ini, ya. 1, kalau Bartimeus itu adalah mendengarkan isi. Dia tidak
kritis, tidak berpikir yang aneh-aneh dia, panjang. Dia tidak baper, dia tidak curhat biarpun dia buta. Tidak curhat, aku udah buta, mengemis gini, dia tidak pernah bercerita. Yang dia pikirkan hanya satu, Yesus, Yesus, bagaimana kau menyembuhkan aku. Cara berpikir isi ini harus kita tanamkan di dalam hati kita. Jangan kita lebih menonjolkan tentang daya kritis kita, daya baper kita, mendengar dengan kritis, baper itu ya kurang pas ya. Tapi Tuhan mendengarkan firman Tuhan itu adalah mendengarkan isi. Di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Sekarang banyak di di channel-channel rohani ada, di YouTube juga ada, di mana-mana ada sekarang. Jadi kita nggak usah bahkan Alkitab bersuara pun sudah ada ya. Alkitab suara pun sudah ada. Jadi kita hanya mendengar ayat sekian sudah disampaikan. Luar biasa kan sekarang. Kita harus seperti Bartimius. Apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap Bartimius? Apa yang dilakukan Yesus terhadap Bartimius? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Supaya apa? Aku dapat melihat. Permintaan yang paling sederhana. Beda dengan orang yang kusta. Orang kusta itu adalah disembuhkan dari segala penyakitnya, tetapi dia melihat, dia sudah melihat apa itu yang kaya, yang susah, yang makanan enak, tidak enak. Orang kusta sudah melihat. Tetapi kalau si itu dia tidak melihat, dikasih makanan paling dia dari mencium mungkin, oh ini makanan enak atau tidak, dari penciuman dia kalau si Bartimius. Jadi mendengar itu juga kadang-kadang bisa diujikan kepada orang. Contoh umpamanya, beda nanti saya ujikan dengan orang yang melihat ya. Kenapa orang kusta itu tidak sepenuhnya datang kepada Yesus? Dari 10 orang hanya 1 yang datang kepada Yesus, 9-nya tidak. Tapi Bartimius langsung dia mengikut Yesus. Nah, bedanya di mana? Bedanya di mana? Kalau kita perhatikan, pernah nggak mendengar adanya bisik beruntun? Mendengar uji beruntun? Pernah melihat? Pokoknya ada 10 orang saya bisikin, hari ini aku pergi ke pasar. Langsung ditos yang depannya, bisikin, hari ini aku pergi ke pasar. Saya yakin di tempat yang ke-10 saya pergi kemana? Ke mall mungkin aja. Karena apa? Mereka belum tentu semua yang 10 ini adalah fokus seperti orang yang pertama mendengar. Tetapi kalau melihat, contohnya di sana ada berlian, ya kan? Berlian, melihat ya. Nah, dari 10 orang ini ngebisikin, di sana ada berlian. Mereka udah bisa ngebayangin bentuk berlian, benar nggak? Si kusta ini udah bisa ngebayangin. Biarpun dia tidak melihat, di sana berlian. Sampai ke 10, saya yakin mungkin 90% tepat apa yang disampaikannya. Karena berlian memang nyata ada. Tetapi kalau si ini ditanyakan berlian, bentuk fisiknya pun dia tidak tahu. Makanya dia yang penting adalah melihat. Pada saat melihat, apa yang dia lakukan? Dia ingin bersama-sama Yesus. Karena dia tidak terbayangkan mengikut orang lain. Dia tidak tahu mengikut orang lain seperti apa. Itulah hati daripada Bartimius. Sehingga pada saat dia disuruh pergi, dia tidak mau, hanya mau mengikuti Yesus. Hanya mau mengikuti Yesus. Bagaimana dengan diri kita pada saat ini? Kita pun sebagai umat Tuhan, saya percaya kalau kita fokus mendengar hanya satu isi yang kita dengar, firman Tuhan, kita pasti seperti Bartimius ikut bersama Yesus. Tapi kalau kita sudah melihat disembuhkan sakit, pasti kita berpikir kebutuhan diri kita sendiri yang paling utama. Pasti kebutuhan diri kita, kebutuhan apalagi di zaman bisa kita bayangkan
zaman sekarang ini adalah zaman resesi ya, bisa kita disebut resesi. Artinya apa? Orang yang bekerja juga terbatas. Orang terbatas dalam arti gini, mungkin dia biasa bekerja 5 hari, mungkin jadi kerja 2 hari, 3 hari WFH, bahasa tren sekarang ya kan, work from home ya kan. Ada nggak yang itu di sini? Gak ada ya, semuanya full ya, full day ya. Bahkan ada juga yang nggak bisa berangkat. Contoh anak saya kelas 1 SD, yang kelas 1 SD, kan dia dulu TK-nya di GBI, sekarang pindah ke Seterada, nggak kenal dia sama gurunya, betul kan? Disuruh diajarin pertama masuk nggak mau dia, nggak kenal aku katanya. Lebih lucunya lagi, dia bilang gini, mari kita kerjakan PR. Dia ngomong ke saya, Pak, PR-nya kerjakan di mana? Di rumah. Kan ini di rumah. PR-nya sebelah mana? Katanya. Bingung saya jawabnya. Ya kan? Akhirnya saya bawalah anak saya ini ke sekolah hanya untuk ketemu gurunya aja. Hanya untuk ketemu, oh ini gurunya, hanya gitu doang. Jadi dibilang sekarang tugas dikerjakan di rumah, begitu. Jadi dibilang bukan PR dia bingung dia. Kan waktu dia sekolah di TK ada PR dikerjakan di rumah. Ya kan sekarang pekerjaan PR di rumah. Pak, PR-nya di rumah yang mana Pak katanya. Waduh bingung saya jawabnya. Akhirnya saya bawa ke sekolah tuh anak. Ya kan, ketemulah dengan gurunya namanya Bu Siska. Ya kan, Bu Siska. Diceritakanlah saya sulit mengajar anak ini karena dia tidak kenal dengan ibu. Apa yang disampaikan ibu juga dia nggak mau dengar. Ya, dia warawiri aja dia. Tapi kalau gurunya yang TK dengar dia. Tapi kalau dengan gurunya yang baru ini dia tidak dengar. Setelah dia berjumpa dengan gurunya, akhirnya apa yang dilakukan? Ikut apa yang diperintahkan gurunya. Begitupun juga kita. Kalau kita memang sungguh-sungguh percaya pada Yesus, yakin ketemu Yesus, pasti seperti putri saya juga yakin mengikuti seperti itu. Inilah gambaran hidup. Berpikir harus seperti melihat isi, jangan melihat kritis, jangan melihat baperan. Tapi yang dua ini memang lagi tren ya sekarang, apalagi yang baper ini, yang dewasa ini. Sekarang coba kita lihat firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Di Mazmur dikatakan, di sini di Mazmur berapa? Sebentar ya, Mazmur 19. Mazmur 139 ayat 13. Sebelum masuk ke sini kita coba baca. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi tadi dikatakan bahwa iman adalah melihat, percaya kepada yang tidak kelihatan. Iman adalah percaya kepada yang tidak kelihatan dan sesuatu yang diharapkan buat hidup kita. Kok bisa begitu? Jadi ini kita terjadi seperti ini bukan secara kebetulan. Orang ateis melakukan ini bahwa hidup ini harus realistis katanya. Hak ajasi memang ada. Semua real di dalam hidup ini. Tetapi orang percaya tidak semua makhluk hidup itu ada yang menciptakan. Tuhan menciptakan diri kita. Bahkan di Mazmur dikatakan sebelum jadi sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenunku dalam kandungan ibuku. Jadi sebelum ini Tuhan sudah tahu bahwa kita akan diciptakan, dibentuk, ditenun, diuraikan supaya membentuk seperti diri kita sendiri ini. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan,
dia hanya hidup berdasarkan realistis, hidup apa adanya dengan sekarang, setelah mati selesai. Kalau kita tidak melakukan satu perintah Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita makin percaya bahwa ada tempat yang disediakan Tuhan buat diri kita semua. Ini adalah satu dasar di dalam hidup kita. Kita waktu itu telah melakukan baptisan ya kepada saudara Waris, kepada Mika dengan Samuel. Kita lahir barukan dia supaya memang dia menjadi tentara Allah, artinya menjadi keluarga Allah. Ini kita lakukan sebagai dasar di dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi kita percaya bahwa iman akan mengalahkan dunia. Puji syukur pada Tuhan. Jadi di dalam hidup kita hendaklah kita menggunakan mata hati iman kita untuk melihat karya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak ragu untuk selalu mengikuti Yesus dan berjalan di jalannya yang penuh bahagia dan sukacita. Puji syukur pada Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita. Biarlah firman yang sederhana ini membangun hidup kita di rumah maupun kita di sini. Haleluya. Amin. Nanti pada doa, sehabis doa kita langsung melakukan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah menyampaikan firman. Biarlah firman ini menjadi hidup di dalam diri kami. Tuhan, kami ingin seperti Bartimius, Tuhan, yang hanya mendengarkan isi daripada firman Tuhan, isi dari kasih Kristus. Kami tidak akan memikirkan hal yang lain. Berpikir kritis, berpikir baper, itu bukan menjadi domain hidup kami, Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa membangun seluruh jemaat kami di sini, Tuhan. Baik mereka yang berkelebihan, baik mereka yang kekurangan, dibangun imannya supaya melekat kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita perjamuan. Sebentar saya mendoakan untuk roti dan anggur. Bapa di surga, berkati roti dan anggur ini jamah dengan kuasa kehadiran-Mu, sehingga yang makan dan minum mendapat kekuatan baru dari surga, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ambil roti kita. Kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama makan. Kemudian kita persiapkan anggur. Kita buka. Kita angkat anggur sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sambil mengingat kematiannya di atas kayu salib." Mari ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur dan berterima kasih
apa yang dikerjakan dalam hidup kita. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami telah melakukan perjamuan roti dan anggur. Biarlah ini menjadi kekuatan di dalam tubuh kami Tuhan. Bagi yang sakit, kiranya bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka semua Tuhan, yang berada di rumah maupun yang di sini. Segala jenis penyakit apapun yang mereka derita Tuhan. Tuhan, kami juga pada saat ini mengalami satu kesesakan hidup. Daud berteriak Tuhan, minta pertolongan atas kesesakannya Tuhan. Tapi kami percaya, kami di sini yang pada saat ini Tuhan sulit untuk bersosialisasi baik dengan sesama kami, saudara kami, bahkan kami beribadah sekalipun kami mengalami kesulitan Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan, kiranya obat vaksin yang telah dipersiapkan oleh saudara-saudara kami ini Tuhan, biar Engkau sempurnakan agar ini selesai dan ini akan diberikan kepada kami. Ini adalah satu mujizat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, agar kami bisa melakukan aktivitas normal kami Tuhan. Kami mengalami kesulitan Tuhan. Jamah hidup kami juga Tuhan. Di dalam kesulitan ini juga Tuhan, baik saudara kami yang saat ini tidak bekerja Tuhan, tidak mempunyai teman hidup, tidak mempunyai keturunan, seperti Bartimeus Tuhan, kami akan fokus, kami akan mendengar isi daripada firman Tuhan, dan kami hanya mendengar Engkau Yesus Tuhan, agar kami mendapat kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya Kau memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara kami semua, agar kami hidup layak bersama-Mu Tuhan. Kita bersama-sama angkat tangan. Kita akan menerima berkat. Sumber berkat dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus ini menaungi kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.